Halo minasan, kembali lagi di channel Profesor Dunia, channel yang membahas berbagai hal seputar dunia anime. Dan kali ini, kami ingin membahas 9 anime tokoh utama masuk ke dalam dunia game dan menjadi sangat kuat. Baiklah, daripada penasaran mending langsung saja kita simak 9 daftar berikut ini. Toaru Osan no VRMMO Katsudouki. Ini adalah seri novel ringan Jepang yang ditulis oleh Shina Howa dan diilustrasikan oleh Yamada. Menceritakan Taichi Tanaka, seorang karyawan kantoran biasa pecinta game yang masuk ke dunia VRMMO baru, One More Free Life Online, sebagai Earth yang menawarkan kebebasan tingkat tinggi. Dunia di mana pemain bisa memilih kekuatan penuh untuk memusnahkan monster ataupun bertualang. Namun, ia justru memiliki skill biasa yang tak banyak berguna. Membuat ramuan yang menghabiskan waktu, meracik hidangan lezat yang mubazir, dan terkadang menikmati perburuan monster dengan senjata buatan sendiri. Dimulailah petualangan fantasi VRMMO laki-laki parubaya yang santun. Shingeki no Genkyou Tunaru Saikyo Gedou Last Boss Jou Watami no Tami ni Tsukushimasu. Menceritakan pride gadis biasa yang lahir dari keluarga tradisional Jepang. Sekarang ia seorang ratu bos terakhir yang jahat dalam game Otome. Ia bereinkarnasi di dunia game Kimitsu no Hikari wo. Dalam cerita game, Pride adalah ratu terburuk yang menyengsarakan negara dan rakyatnya. Menyadari dirinya adalah karakter bos terakhir, ia berusaha menghindari tragedi cerita dengan mengandalkan ingatannya saat memainkan gamenya. Dimulailah petualangan Pride dalam game Otome ini. Tsundere Akuyaku Reijou menceritakan Lieselot, karakter tsundere tapi sunnya terlalu dominan. Pangeran sequel tiba-tiba mendengar suara dewa. Menurut dewa, tunangannya Lieselot adalah karakter tsundere yang tidak memiliki masa depan. Dewa menjelaskan meski Lieselot sering marah-marah, tapi aslinya ia hanyalah gadis imut yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Suara dewa yang didengar sequel sebenarnya suara Endo, anak SMA biasa yang sedang main game Otome, Majikoi. Endo tidak sendirian, dia ditemani Kobayashi sebagai komentator yang mengomentari langsung ke karakter yang dimainkan. Mereka ingin menyelamatkan Lieselot dari kegagalan, tak peduli rute cerita mana yang dipilih. Ini adalah anime romcom unik tentang pemain game Otome, yang memberi arahan langsung pada karakter yang dimainkannya agar terhindar dari cerita bad ending. Gaikotsu Kishisama, Tadaima Isekai e Odekakechu. Ini adalah seri novel ringan Jepang yang ditulis oleh Enki Hakari. Bercerita suatu hari, seorang gamer bermain game sampai tertidur. Ketika bangun ia tiba-tiba berada di dalam dunia game dengan wujud tengkorak lengkap dengan senjata dan jubah besi. Dengan penampilan yang mengerikan itu, Ark harus mencari tempat untuknya tinggal di dunia fantasi. Ark yang hanya ingin hidup tenang bertemu dengan elf cantik, dan ikut terseret pada perjalanan yang penuh masalah. Dimulailah petualangan Ark di dalam dunia game yang baru ini. Akuyaku Reijou Nanode Last Boss wo Katemi Masita menceritakan seorang gadis muda yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di kamar rumah sakit bermain game Otome untuk mengisi waktunya. Namun, suatu hari dia menemukan dirinya di tengah-tengah adegan dari salah satu game ini sebagai penjahat cerita, Irene Lauren Beautrice. Pada perjamuan untuk merayakan akhir masa musim dingin akademi, putra mahkota dan teman masa kecil Irene, Cedric Jeanne Elmeyer, secara terbuka membatalkan pertunangannya dengan Irene dan mengumumkan bahwa dia jatuh cinta dengan Lilia Rainwood, protagonis wanita dalam game. Sadar akan masa depan yang tragis di depannya dan bertekad untuk mengubahnya, gadis muda itu memutuskan untuk menaklukkan bos terakhir permainan, Raja Iblis, dan saudara tiri Cedric, Claude Jeanne Elmeyer, dengan membuatnya jatuh cinta padanya. Dengan berjalannya waktu, dapatkah Irene berhasil dengan rencananya, atau akankah dia tetap terikat pada akhir naas yang menantinya?
Otome Game Sekai wa Mob ni Kibushi Sekai Desu. Ini adalah seri novel ringan Jepang yang ditulis oleh Yumu Mishima. Menceritakan karyawan kantoran, Leon bereinkarnasi di dalam dunia otome game yang sangat menyiksa. Di dunia baru ini wanita berkuasa dan hanya pria tampan yang diakui, tak seperti dirinya yang memiliki tampang karakter pendukung. Untungnya Leon masih memiliki ingatan di hidupan sebelumnya, tentang game yang kini ini ia tinggali. Dengan ingatannya sebagai senjata pamungkas, ia berusaha merevolusi dunia barunya sekarang agar dapat hidup dengan tenang dan santun. Otome Game no Hametsu Flag menceritakan Katarina Claes adalah putri tunggal seorang duke. Tapi, saat berusia 8 tahun, dia mengalami insiden buruk dan kepalanya terbentur batu. Dan seketika, dia mengingat kembali seluruh kejadian di kehidupannya yang sebelumnya. Di kehidupannya yang sebelumnya, dia adalah seorang otaku yang meninggal dalam perjalanan ke sekolah, setelah begadang bermain game otome berjudul Fortune Lover. Setelah sadar bahwa lingkungannya saat ini terlihat sangat tidak asing, dia terkejut dan yakin kalau dia telah bereinkarnasi ke dalam dunia Fortune Lover sebagai seorang penjahat. Dalam game tersebut, akhir yang menunggunya adalah mati atau diasingkan. Karena itu, Katarina memutuskan untuk menggunakan pengetahuannya tentang game tersebut, dan masing-masing rutenya untuk bisa menghindari situasi terburuk. Isekai Oji-san menceritakan 17 tahun yang lalu, Paman Takafumi mengalami koma, tapi sekarang dia kembali seperti orang yang bangkit dari kuburnya. Takafumi segera menemukan dua hal aneh, pamannya menghargai video game di atas segalanya, dan saat koma, dia benar-benar dipindahkan ke dunia lain sebagai penjaga heroik. Sekarang, Takafumi tidak hanya harus sekamar dengan seorang paman yang benar-benar ajaib, dia juga harus mengajarkan lelaki itu dalam sejarah 2 dekade, smartphone, internet berkecepatan tinggi, kiasan anime modern, perang konsol tahun 90-an. Shangri-La Frontier menceritakan siswa sekolah menengah tahun kedua Rakuro Hisutomi hanya tertarik pada satu hal, menemukan permainan buruk dan mengalahkannya. Keterampilan bermainnya tiada duanya, dan tidak ada permainan yang terlalu buruk untuk dia nikmati. Jadi ketika dia diperkenalkan dengan game VR baru Shangri-La Frontier, dia melakukan yang terbaik, min-maxes dan melewatkan prolog untuk langsung beraksi. Tapi bisakah seorang gamer ahli seperti Rakuro menemukan semua rahasia yang disembunyikan Shangri-La Frontier?